Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengajak orang tua meningkatkan kesadaran mengkonsumsi susu sebagai pelengkap gizi seimbang. Seorang pria di Palembang melapor polisi usai mobil yang dimilikinya diduga dirampas pihak debt collector. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Senin 16 Juni 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mengajak orang tua meningkatkan kesadaran mengkonsumsi susu sebagai pelengkap gizi terbaik bagi tubuh kembang anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mendorong masyarakat, khususnya orang tua, untuk memberikan susu sebagai makanan pelengkap bagi anak dan remaja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi seimbang anak dan remaja dalam masa pertumbuhan. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, Dr. Julius Azhar mengungkapkan, susu diberikan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Untuk anak yang baru lahir, susu terbaik adalah ASI yang memiliki kandungan gizi yang super lengkap. Seiring bertumbuh usia, kebutuhan gizi anak sebagian besar diperoleh dari asupan makanan padat, baik nabati maupun hewani. Untuk memastikan komposisi gizi yang dikonsumsi lengkap dan seimbang, maka dapat ditambah dengan mengkonsumsi susu sesuai dengan usia anak. Tapi ya dia bukan utama tetap makan ya, tetap makan. Tapi kan kita tidak tahu bahwa makan itu cukup apa enggak, ya kan? Bahwa kita tidak bisa menjamin seorang anak cukup makan apa tidak, kecuali kita mengukur ukuran tubuhnya, dan tingginya cukup, beratnya cukup, ya. Nah, di samping itu juga susu juga untuk melengkapi mikronutrien namanya. Nutrien itu misalnya vitamin, mineral, itu cukup lengkap. Jadi tujuannya adalah untuk melengkapi, terutama anak-anak yang kita curiga adalah kekurangan zat gizi. Julius tidak menampik belum banyak keluarga di Indonesia yang memahami peran susu dalam tumbuh kembang anak. Untuk itu dirinya pun mendorong keluarga di Indonesia untuk mulai membiasakan minum susu agar pertumbuhan anak dapat berkembang dengan optimal menjadi anak yang sehat dan cerdas. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, susu bukan hanya dikenal sebagai sumber kalsium untuk kesehatan tulang, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini disampaikan Dr. Paulus Mario, seorang dokter umum yang menekankan pentingnya konsumsi susu secara rutin. Menurut Dr. Paulus, sistem imun merupakan pertahanan alam tubuh dalam melawan infeksi dan berbagai penyakit. Oleh karena itu, menjaga fungsi sistem imun menjadi langkah penting untuk tetap sehat, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu dan potensi menyebarkan virus. Menurutnya, susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin D, vitamin B12, protein, dan mineral yang berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, susu bisa membantu tubuh lebih siap melawan kuman penyebab penyakit. Minum susu dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah dari hilangnya otot terkait dengan usia. Mengkonsumsi susu maupun produk olahan susu juga dikaitkan dengan masa tubuh yang lebih besar dan kinerja fisik yang lebih baik pada orang dewasa. Selain itu, minum susu dapat meningkatkan perbaikan otot pada atlet seperti kerusakan atau nyeri otot. Dr. Paulus juga menyarankan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan susu, tetapi juga menjaga pola makan seimbang, cukup tidur, olahraga, dan mengelola stres sebagai satu kesatuan dalam memperkuat daya tahan tubuh. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya imunitas, konsumsi susu harian diharapkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang peduli akan kesehatan. Pendengar, seperti apa ragam komentar masyarakat pendapat Hari Susu Nusantara? Halo, saya Tia dari Pak Jo. Di Hari Susu Nusantara ini, harapannya untuk terus dapat meningkatkan produksi susu dan memperkuat kemitraan antara peternakan dan juga industri sebagai upaya untuk membangun kembali ketahanan nasional dengan mewujudkan generasi yang sehat dan juga aktif. Halo, saya Mayang dan saya dari Pulau Harapan. Minum susu kadang jadi rutinitas saya di pagi hari sebelum beraktivitas karena bisa bantu fokus, sehat, apalagi kalau kegiatannya sampai larut malam. Tapi
Di masyarakat kita, stereotip mengkonsumsi susu ini lebih dikaitkan kepada budaya barat karena tingkat konsumsi susu masyarakat kita masih rendah. Maka dari itu, edukasi soal manfaat susu perlu digencarkan lagi sekaligus promosi minum susu lokal agar kita tidak hanya sehat tapi juga memberdayakan. Saya Yoga, saya dari Pak Jo. Tanggapan saya tentang Hari Susu Nusantara ini bertujuan guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu dan menghargai peran peternak serta industri susu. Nah, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong anak-anak membiasakan diri untuk minum susu demi kesehatan dan gizi yang lebih baik. Dalam rangka Hari Susu Nusantara, perhatian terhadap kebijakan pemerintah di bidang industri susu semakin meningkat. Widian Astin, seorang tokoh perempuan Sumsel sekaligus pemerhati kebijakan pemerintah, berbagai pandangan bersama kontributor RRI Palembang Muhammad Maulana seputar peran pemerintah dalam mendukung peternak dan produksi susu lokal yang dirangkum dalam wawancara pagi ini. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini saya telah bersama dengan Ibu Widya Astin, salah seorang tokoh perempuan di Sumatera Selatan yang juga merupakan pemerhati kebijakan pemerintah. Ibu Widya, bagaimana Anda menilai peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi susu lokal pada momentum Hari Susu Nusantara ini? Halo, selamat pagi. Tema Hari Susu Sedunia tahun ini, tahun 2025 ini adalah mari rayakan kekuatan produk susu. Berarti tema ini kan mengajak kita untuk menghargai produk susu bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai kekuatan yang menyehatkan tubuh, menopang masyarakat dan menggerakkan perekonomian. Makanya peran pemerintah dan kesadaran masyarakat sangat penting. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan industri susu nasional, khususnya dalam aspek produksi peternak lokal dan distribusi agar mampu bersaing nih dengan produk impor? Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan industri susu nasional, khususnya dalam aspek produksi peternak lokal dan distribusinya, agar mampu bersaing dengan produk impor, dalam rangka merayakan Hari Susu Nusantara ini, kehadiran atau keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Industri Susu, dan Koperasi Susu, itu kan sudah menggelar serangkaian kegiatan edukatif dan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu untuk generasi emas berkualitas, agar produk-produk kita dapat bersaing dengan produk-produk impor. Menurut Anda nih Bu, kebijakan apa sih yang seharusnya diprioritaskan pemerintah untuk mendorong kemandirian susu nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di Indonesia? Menurut saya, kebijakan yang seharusnya diprioritaskan pemerintah untuk mendorong kemandirian susu nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di Indonesia. Ini peran Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian itu kan sudah menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi susu dan memperkuat kemitraan antara peternak dan industri dan meningkatkan konsumsi susu agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Hari Susu Nusantara ini bukan sekedar perayaan ya, tetapi momentum untuk membangun ketahanan nasional melalui terwujudnya generasi yang sehat dan aktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Pertanyaan terakhir, apa harapan kepada pemerintah nih Bu dalam memberikan kesejahteraan nih kepada seluruh masyarakat di momen Hari Susu Nusantara ini? Harapan kami kepada pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat di momen Hari Susu Nusantara ini, dengan semangat kolaborasi, Hari Susu Nusantara 2025 diharapkan dapat menjadi titik balik bagi industri persusuan nasional sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadikan susu sebagai bagian dari pola makan sehat sehari-hari. Ini cocok juga ya dengan visi misi salah satu bupati di Kabupaten Banyuasin
dengan programnya Satu Kakak Satu Sapi. Dengan program ini kita kaitkan dengan susu nasional, berarti susu yang berasal dari Indonesia dan juga susu nasional adalah susu sapi segar dari peternak Indonesia, yaitu melalui koperasi unit desa. Bisa dikatakan bahwa susu nasional adalah susu murni dari hasil peternak di Indonesia. Ini kan dampaknya pada masyarakat itu bisa meningkatkan perekonomian. Semoga kolaborasi antara pemerintahan desa, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan pusat, program minum susu ini menjadi program nasional, yaitu minum susu gratis untuk mencetak generasi-generasi emas yang sehat, kuat, dan berdaulat atas pangan. Terima kasih. Oke ya, pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Widya Astin yang merupakan salah seorang tokoh perempuan Sumsel dan juga salah seorang pemerhati kebijakan pemerintah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 8 daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan belum menaikkan status siaga darurat, sementara 5 daerah telah menetapkan status. Sebanyak 8 daerah rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan belum menaikkan status siaga darurat, sementara 5 daerah telah menetapkan status. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabada mengatakan BPBD Sumatera Selatan masih tunggu kesiapan daerah tersebut untuk menetapkan status siaga karhutla. Daerah rawan karhutla itu adalah Kabupaten Ogan Ilir, Muara Inim, Lahat, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Oku Selatan, dan Kabupaten Musirawas Mura, serta Kabupaten Musirawas Utara, Muratara. Daerah-daerah itu memiliki lahan mineral dan gambut. Dari sejumlah daerah rawan itu, Iqbal menyebut Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Inim sebagai wilayah prioritas untuk menaikkan status siaga. 2 kabupaten ini termasuk dalam daerah yang memiliki lahan gambut cukup luas. Sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait, mulai dari TNI, Polri, Menggalak, ini termasuk juga dengan teman-teman kabupaten kota, yang mana ini kita akan menempatkan membuat posko gabungan. Tadi juga sudah Sementara untuk status siaga di tingkat provinsi, Iqbal menyebut sudah dalam proses. Saat ini surat keputusannya sudah di Biro Hukum Setda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, seorang pria di Palembang melapor polisi usai mobil yang dimiliki diduga dirampas pihak debit kolektor. Seorang pemuda di Palembang melapor ke polisi setelah mengalami dugaan perampasan kunci mobil oleh sekelompok pria yang mengaku sebagai utusan dari perusahaan leasing. Korban bernama Amal Burga, 22 tahun, menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Rabu 11 Juni 2025 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia sedang makan siang bersama teman-temannya di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Mobil berjenis minibus yang ia gunakan diparkir dalam keadaan terkunci. Namun ketika akan pulang, Amal dihampiri oleh sejumlah pria yang tiba-tiba diduga merampas kunci mobil dari tangannya. Mereka juga meminta STNK kendaraan dan mengaku berasal dari pihak leasing. Amal sempat mencoba menghubungi pemilik mobil, namun para terduga pelaku lebih dulu membawa kendaraan tersebut. Ia menduga pergerakannya telah dipantau sejak masih berada di rumah makan. Disebutkan pula bahwa pelaku datang menggunakan 5 mobil. Meski tidak disertai ancaman atau senjata, tindakan itu membuat korban panik hingga tak sempat meminta bantuan warga sekitar. Pas sudah makan juga, dirampas. Siapa yang ngerampas itu, Dek? Ini uang ACC. Itu berapa ngerampas mobil itu? Ada sekitar 5 mobil itu. Mobil itu, Dek, itu mobil kita atau mobil pinjaman, Dek? Pas dirampas itu dia tuh ngomong, ini mobil leasing. Nah, pas sudah itu kami nyuruh tunggu kan, untuk apa nyuruh wong yang punya mobil ini datang sini, artinya tahanan lagi kan masih di kantor. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan membenarkan adanya laporan tersebut. Dugaan sementara kasus ini masuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP tentang perampasan.
Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRT tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Palembang ke-1342, ribuan pelari ambil bagian dalam ajang Ampera Tourist Run 2025 yang digelar Minggu pagi. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Palembang ke-1342, ribuan pelari ambil bagian dalam ajang Ampera Tourism Run atau ATR 2025 yang digelar pada Minggu 15 Juni 2025 pagi. Event lari mengambil titik start di Jembatan Ampera ini diikuti sekitar 3.000 hingga 3.500 peserta dan menjadi semakin istimewa karena keikutsertaan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang turun langsung di nomor 10K. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan ke depan Pemkot akan mendukung penuh aktivitas olahraga yang bernilai positif seperti ini. Alhamdulillah syukur acara Ampera Tourism Run pada hari ini sukses, aman, tertib dan lancar dan dihadiri langsung oleh Bapak Wamendagri. Saya kira banyak hal yang kita jadikan pembelajaran. Kami ingin Palembang ke depan yaitu anti mager, artinya anti malas gerak. Akan kita gerakkan semua karena ini adalah sebuah awal yang baik. Di saat hari ulang tahun Palembang yang ke-1342, saya akan gerakkan seluruhnya warga Palembang untuk selalu giat olahraga. ATR 2025 mempertandingkan dua kategori lomba, yaitu lari 5K dan juga 10K untuk putra maupun putri. Tercatat sekitar 2.000 pelari ambil bagian di kategori 5K, sementara 600 pelari lainnya berlaga di kategori 10K. Dari Jembatan Ampera, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi ini, kami sampaikan komentar Hari Susu Nusantara bersama reporter kami, Agrani Sihombing. Selamat pagi. Pendengar, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam membangun generasi sehat dan berkualitas melalui peringatan Hari Susu Nusantara 2025. Mengusung tema penuhi gizi dengan konsumsi susu, perayaan tahun ini menjadi momentum penting untuk menggaungkan kembali kesadaran akan peran vital susu dalam pemenuhan gizi masyarakat. Melalui kolaborasi lintas kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, bersama pelaku industri, koperasi susu, serta berbagai pemangku kepentingan, pemerintah mengadakan peringatan nasional Hari Susu Nusantara 2025 di Jakarta. Kegiatan ini bukan sekedar seremoni tetapi wujud nyata sinergi membangun ketahanan pangan, mencegah stunting, dan menyiapkan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif. Susu hadir sebagai sumber nutrisi yang kaya protein, kalsium, dan vitamin esensial, terutama bagi tumbuh kembang anak. Pemerintah pun menempatkan konsumsi susu sebagai bagian dari strategi nasional percepatan perbaikan gizi, termasuk dalam program prioritas makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak sekolah dasar dan menengah. Sejarah mencatat, Hari Susu Nusantara pertama kali diperingati pada 1 Juni 2009, bertepatan dengan Hari Susu Dunia World Milk Day yang ditetapkan FAO. Jakarta sebagai pusat perayaan tahun ini membawa nilai historis tersendiri. Kawasan Mega Kuningan yang kini menjadi pusat bisnis dulunya merupakan sentra peternakan sapi perah di masa kolonial Belanda. Bukti bahwa budaya minum susu telah lama menjadi bagian dari kehidupan pangan Nusantara. Puncak perayaan yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta menampilkan semangat kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat dan daerah, koperasi peternak, pelaku industri, serta masyarakat luas. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Widya Stuti menegaskan bahwa Hari Susu Nusantara bukan sekedar perayaan simbolik, melainkan ajakan konkret untuk memperkuat ketahanan nasional melalui generasi sehat, sekaligus mendorong kesejahteraan peternak sapi perah melalui penguatan kemitraan industri dan koperasi. Pemerintah juga meletakkan perhatian serius pada penguatan rantai pasok susu nasional dari hulu ke hilir. Peternak lokal melalui koperasi susu
memainkan peran kunci dalam penyediaan susu segar dalam negeri. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kapasitas produksi, kualitas susu, serta perluasan akses pasar bagi peternak kecil. Gabungan Koperasi Susu Indonesia GKSI pun berperan aktif dalam menyediakan pasokan susu segar dan mengedukasi publik. Industri pengolahan susu diharapkan semakin inovatif dalam menghasilkan produk berbasis susu yang ramah anak, mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, sekaligus mampu mendorong peningkatan konsumsi nasional. Pemerintah menargetkan konsumsi susu nasional yang saat ini masih sekitar 16 liter per orang per tahun dapat meningkat menjadi lebih dari 25 liter per orang per tahun dalam 5 tahun ke depan. Peningkatan konsumsi susu bukan sekedar urusan kesehatan individu, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Segelas susu sehari dapat menjadi kunci mencetak generasi Indonesia yang lebih kuat, cerdas dan berdaya saing di tengah persaingan global. Kesadaran kolektif untuk menjadikan susu sebagai bagian dari pola makan harian perlu terus digelorakan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat kerja. Hari Susu Nusantara 2025 menjadi momentum untuk memperkuat budaya minum susu sebagai gerakan nasional. Dari segelas susu, tumbuh harapan, kekuatan, dan masa depan Indonesia yang tangguh menuju generasi emas 2045. Sekian komentar. Selamat pagi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mengajak orang tua meningkatkan kesadaran mengkonsumsi susu sebagai pelengkap gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak. Seorang pria di Palembang melapor polisi usai mobil yang dimiliki diduga dirampas pihak debit kolektor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delawawi, undur diri dan sampai jumpa. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kau berjalan dengan raut wajah gelisah, melewatiku seolah semua tak biasa. Hatiku ingin bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta membisu.